Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali oleh karena kasih karunia Tuhan yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mau datang kepada Tuhan membawa korban syukur dan penyembahan kita. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami hendak bersyukur atas kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami membawa korban pujian dan penyembahan kami. Bertahtalah di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami rindu kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah kami pada saat ini. Dan Kau melawat setiap anak-anak-Mu, urapi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani, bahkan seluruh jemaat. Supaya sungguh-sungguh kami boleh merasakan lawatan Tuhan tercurah di tengah-tengah kami. Apabila ada intervensi dari roh jahat, kuasa kegelapan, penguasa di udara, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Roh Kudus yang akan bekerja secara sempurna di tengah-tengah kami, juga untuk ibadah anak-anak di bawah. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kristus. Puji syukur kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan September. Kurang lebih 8 bulan sudah kita lewati di tahun 2024 ini. Tuhan Yesus sangat baik menyertai kita semua di setiap musim. Apapun itu yang menjadi musim kehidupan kita, kita akan imani bahwa kita akan merasa tenang sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Ia selalu mendengar seruan hati kita. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu temani kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Pengalih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih.
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, kami kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kau selalu mendengar seruan hati kami Tuhan, tak pernah sekalipun kasih-Mu meninggalkan kami. Terima kasih, biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Biarlah Roh-Mu curahkan melawat hati kami. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bahkan hati kami, Kau pulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau layak terima segala pujian dan hormat dari kami. Oh, glory, glory, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas kami. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Kami ingin tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Tak pernah sekalipun Tuhan melepaskan kasih-Nya bagi kami. Seperti Bapa yang menyayangi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu,
rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau menjadikan biji matamu, biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancangan yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami dapat berada di tempat ini dalam keadaan baik. Sekalipun ya Tuhan mungkin di antara kami sedang ada yang tidak baik. Tetapi kami percaya kasih setia-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu Tuhan senantiasa melingkupi kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau yang melawat Tuhan hati pikiran setiap kami Tuhan. Di hari ini Tuhan, di pagi hari ini kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memberikan kami kefokusan. Dan ya Tuhan untuk segala intervensi Tuhan Yesus dari si jahat kami ingin tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu Tuhan tidak menghalangi jalannya ibadah hari ini. Dan kami semua Tuhan ingin merasakan lawatan-Mu Tuhan Yesus di ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Masih bersuka cita ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan bersorak. Sebab Tuhan sungguh besar. Ia Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. Kita akan bersorak dan merayakan. Terpujilah Raja dari segala raja. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
akan tetap memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan bersuka, bernyanyi dan bersorak untuk kemenangan. Dan kita akan menyatakan bahwa hidup kita ini bagi Tuhan dan untuk memuliakannya. Perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku, ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tahu baratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku, ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tahu baratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Ku jadi lebih dari pemenang. Ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu Tuhan yang mengubah hati kami. Dan biarlah hati kami dapat seputih hati-Mu, setulus salib-Mu. Ya Tuhan Yesus. Bapa setia, takkan meninggalkan.
kerinduanku. Tuh tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyambut firman. Dengan segenap hati kita akan menyatakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
Kerinduan kami Tuhan supaya kami akan menjadi seperti Engkau dalam segala hal. Karena Engkau adalah patokan, pedoman dan teladan kehidupan kami. Walau mungkin kadang-kadang dunia dan segala sesuatunya dapat mengalihkan hati dan pikiran kami, tetapi Engkau adalah fokus kehidupan kami. Dan kami akan terus merindukan Engkau dan menjadi seperti Engkau dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan menjadi berkat bagi dunia. Kini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya supaya setiap apa yang diperkatakan berasal daripada Tuhan. Bahkan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah hidup dengan roh yang luar biasa. Kalau sudah berbicara tentang luar biasa, pasti itu sesuatu yang spektakuler, ya, di luar ekspektasi umum. Dalam bahasa Ibrani, kata luar biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi unggul atau sesuatu yang melampaui ekspektasi orang pada umumnya. Jadi sudah unggul, tetapi juga sesuatu yang melampaui ekspektasi orang pada umumnya karena memiliki kemampuan dan prestasi yang lebih baik dari orang-orang. Alkitab mencatat salah satu orang yang memiliki roh yang luar biasa adalah Daniel. Alkitab 2 kali paling tidak mencatatnya. Yang pertama dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-12. Coba ditampilkan di slide. Daniel pasal yang ke-12, Daniel pasal 5 ayat 12 berkata demikian. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Ya, ini jelas sekali ada latar belakangnya. Jadi orang ini adalah orang yang memiliki roh yang luar biasa, pengetahuan dan akal budi, sehingga dia dapat menerangkan mimpi. Kalau mungkin menerangkan mimpi, ada orang-orang tertentu yang punya karunia itu. Lalu di sini menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain, tidak dilihat oleh orang lain, tidak dipahami oleh orang lain, dan menguraikan kekusutan. Jadi yang kusut pun bisa diuraikan, dijelaskan sehingga menjadi mudah untuk dilihat. Dan ini adalah pernyataan firman Tuhan yang disampaikan oleh permaisuri Raja Belshazzar pada saat ia memberikan rekomendasi kepada suaminya supaya memanggil Daniel untuk membaca tulisan yang dilihat oleh Belshazzar di dinding yang menyebabkan dia sangat cemas dan ketakutan. Dan peristiwa ini terjadi setelah Belshazzar mengadakan pesta dan minum-minum anggur bersama para pemimpin kerajaan yang berjumlah ribuan orang. Dan mereka menggunakan peralatan perkakas rumah Tuhan yang diangkut dari Yerusalem dan digunakan untuk pesta. Lalu Tuhan menegur dia dengan tulisan di dinding dan tidak ada seorang pun yang mampu menafsirkannya, semua para ahli di Babel. Tetapi kemudian permaisurinya berkata bahwa Daniel seorang yang penuh dengan roh. Lalu kemudian dalam pasal yang ke-6 ayat 3 sampai 4 firman Tuhan berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Raja itu
Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi kasus yang pertama tadi itu terjadi dalam pemerintahan Belshazzar di kerajaan Babel. Jadi kita tahu bahwa Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem, lalu kemudian setelah dia menyelesaikan tugasnya sebagai raja, itu diwariskan kepada anaknya Belshazzar. Tetapi kemudian setelah peristiwa Daniel menafsirkan mimpi raja, lalu kemudian media Persia menaklukkan kerajaan Babel, dan kemudian pada saat itu seorang raja memerintah bernama Darius. Dan ketika Darius memerintah sebagai raja, lalu dia memilih 120 pemimpin yang akan membantu dia untuk menguasai daerah seluruh kekuasaan dia sebagai wakil raja. Dan untuk membawahi memimpin 120 raja ini, maka dia juga menunjuk 3 orang langsung berada di bawah raja yang akan memberikan pertanggungan jawab kepada raja terhadap semua di kerajaannya supaya raja tidak dirugikan. Dan ternyata Daniel itu dari 3 orang, dari 120 orang, lalu kemudian di atasnya ada 3 orang. Dari sekian banyak ini, Daniel memiliki roh yang luar biasa dan unggul dari para pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil raja yang lain. Ternyata kalau saya mencoba untuk menelusuri roh yang dimiliki oleh Daniel bukan didapatkan sebagai warisan dari orang tuanya. Tetapi justru ini diperoleh dari cara bagaimana dia menangani hidupnya sendiri. Bagaimana dia menghadapi orang lain. Bagaimana dia bersikap terhadap keadaan. Dan bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau garis bawahi. Ternyata roh yang luar biasa yang dipunyai dan dimiliki oleh Daniel bukan diwariskan oleh orang tuanya. Bukan terjadi secara instan, tetapi merupakan satu proses yang terjadi dan dialami dalam hidupnya. Bagaimana dia berespon terhadap dirinya sendiri, bersikap terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia bersikap terhadap orang lain. Bagaimana dia bersikap terhadap situasi ataupun keadaan. Dan bagaimana dia bersikap kepada Tuhan. Kisah Daniel ini dimulai ketika Raja Nebukadnezar dari Babel menaklukkan Yehuda. Lalu membawa orang-orang pandai ke Babel. Di tengah-tengah pengasingan dan berada di bawah kontrol dan kekuasaan penjajah pada waktu itu di Babel. Ternyata dia mampu bersinar. Dan menjadi orang yang unggul. Dan yang sangat luar biasa adalah ternyata keunggulannya itu bukan terjadi secara pasang surut. Namun konsisten sampai kepada 4 kekuasaan ataupun pemerintahan. Kenapa saya mengatakan sampai 4 kekuasaan ataupun pemerintahan? Tadi saya mengatakan dia berada dalam 2 kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Babel dan yang kedua adalah kerajaan Media Persia setelah menaklukkan Babel. Tetapi pada masa pemerintahan Babel ada 2 raja yang berkuasa. Yang pertama adalah Raja Nebukadnezar dan yang kedua adalah Raja Belshazzar anaknya. Tetapi kemudian setelah ditaklukkan lalu Media Persia juga dikuasai oleh 2 orang raja yang berkuasa. Yang pertama adalah Raja Darius dan kemudian raja kedua adalah Raja Kores atau seringkali juga disebut dengan Raja Koresi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dia sungguh menjadi orang yang luar biasa, memiliki roh yang luar biasa dan itu bisa terjadi dalam 4 pemerintahan yang berkuasa pada zaman itu. Biasanya kan kalau kita memperhatikan di dunia yang kita hadapi zaman dahulu, mungkin bahkan zaman sekarang dan mungkin zaman nanti, biasanya seseorang itu menonjol pada periode tertentu.
ya, periode tertentu kekuasaan seseorang ataupun pemerintahan seseorang. Karena biasanya ketika seseorang memerintah, maka dia akan mengubah banyak hal, lalu kemudian memilih orang-orang yang sesuai dengan apa yang dia mau dan kriteria yang dia tetapkan, dan biasanya ada orang-orang tertentu yang tidak suka memilih ataupun menunjuk orang-orang dari kekuasaan sebelumnya. Sebab mereka berpikir jangan-jangan nanti dia menjadi kaki tangannya, jangan-jangan dia nanti punya pengaruh yang buruk, jangan-jangan nanti masa lalunya akan mempengaruhi pemerintahan yang sekarang. Itu sebabnya biasanya dilakukan bersih-bersih. Tetapi yang sangat menarik di sini adalah pada zaman pemerintahan Nebukadnezar, Daniel sudah menjadi orang yang unggul. Tetapi kemudian ketika juga kekuasaan itu diberikan kepada anaknya Belshazzar, kemenonjolannya, kehebatannya juga tidak berkurang. Bahkan ketika pun Babel ditaklukkan lalu memerintah Raja Darius, dia pun menjadi orang yang unggul sampai kepada pemerintahan Raja Kores. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kok dia bisa menjadi orang seperti ini? Tentu ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab dan kita cari di dalam Alkitab. Bapak Ibu, yang pertama di sini adalah ternyata dia sudah memiliki habit yang kuat. Saya mencoba untuk mencari Bapak Ibu di Google sebenarnya apa sih habit itu ya. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh dalam Alkitab. Jadi dia sudah memiliki habit yang sangat kuat dan dia konsisten untuk itu. Saya lihat dalam Google Bapak Ibu, habit itu adalah suatu rutinitas perilaku yang diulang-ulang secara teratur. Tetapi ada yang saya kurang sepaham dengan ini, yang saya tidak mau menggunakan ini. Di sini dikatakan dan cenderung terjadi tanpa disadari. Ini berbeda tentu. Daniel melakukan ini, memiliki habit itu didasarkan kepada pemahaman yang pasti dan keyakinan yang kuat. Nah, dari sudut pandang psikolog dikatakan habit dipahami sebagai cara berpikir, keinginan atau perasaan yang kurang lebih tetap yang diperoleh melalui pengulangan pengalaman mental sebelumnya. Jadi saya kira oke-oke aja. Jadi kenapa saya mengatakan dia memiliki habit yang begitu kuat dan konsisten? Kita lihat Bapak Ibu, Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya, dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini habitnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ya. Nah, sebelumnya tentu kita melihat latar belakangnya. Apa yang terjadi. Dalam pasal 6 ini, ketika dia diangkat menjadi seorang pejabat tinggi, membawahi, jadi ada 3 tadi saya mengatakan, ada 3 orang yang diangkat langsung menjadi wakil raja yang akan memimpin ataupun membawahi 120 orang raja. Ternyata dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, dia sangat unggul dibandingkan dengan yang lain. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dan ternyata keunggulan yang dia punya, kelebihan dia dan kehebatan dia itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Para pejabat-pejabat lainnya. Dan memang tidak dapat dipungkiri ketika seseorang berdiri menonjol dalam bidang apapun juga, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Apakah itu dalam penampilan, apakah itu dalam skill, apakah itu dalam kecerdasan, apakah cara dia berbicara. Kalau seseorang memiliki keunggulan khusus, maka itu tentu akan menarik perhatian orang lain. Apalagi hidup dalam kekuasaan. Dan biasanya mereka tentu ada aspek suka dan tidak suka, mendukung atau tidak mendukung. Dan pasti mereka akan mencoba tracking. Sebenarnya siapa orang ini? Kenapa kok dia seperti ini? Dan barangkali mereka menemukan siapa itu Daniel. Dan ternyata Daniel adalah seorang buangan yang dibawa ke Babel.
dan dia bukan orang Babel asli dan keyakinannya pun tidak sama dengan mereka sebab dia punya penyembahan sendiri, kebiasaan sendiri, habit sendiri, sementara mereka itu tidak memiliki keyakinan yang sama. Dan situasi ini kemudian meneguhkan mereka, meyakinkan mereka untuk mencoba menyingkirkan Daniel. Ya, mencoba untuk menyingkirkan Daniel. Lalu mereka mempengaruhi raja supaya raja membuat undang-undang supaya dalam 30 hari tidak seorang pun yang beribadah kepada Allahnya, yang berdoa kepada Tuhannya selain kepada raja. Dan barang siapa melanggar peraturan ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Kita tahu tentu cerita ini. Tetapi justru ketika dia mendengarkan berita ini, saya kira siapapun pasti akan kaget mendengarkannya. Walau Alkitab tidak mencatat bahwa Daniel kaget, saya kira sebagai seorang manusia, dia pasti akan kaget. Apalagi dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Itu artinya bahwa tubuhnya akan tercabik-cabik, dia akan menjadi santapan singa-singa yang kelaparan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang begitu berat, saya tidak bisa membayangkan bagaimana beban tekanan hidup yang dialami oleh Daniel pada waktu itu. Tetapi sebaliknya, meskipun berada dalam satu tekanan hidup yang begitu berat, oleh karena dia punya habit yang begitu kuat yang telah terbentuk dalam hidupnya, maka ada solusi lain yang memberikan keyakinan dan kekuatan kepada dia. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, maka dikatakan seperti yang biasa dilakukannya, dia pergi ke kamarnya, lalu 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Kenapa kok dia menghadap ke Yerusalem? Ya seperti ada saudara-saudara kita yang lain menghadap ke satu tempat untuk beribadah. Dan orang Yahudi pun seperti itu. Ya, saya pernah berdiskusi, mungkin saya pernah cerita ini dengan seorang Yahudi. Bahkan ada satu tradisi dan kebiasaan dimanapun mereka di seluruh penjuru dunia, mereka masih memegang teguh tradisi orang Yahudi. Bahkan ketika mereka berdoa, mereka akan menghadap ke Yerusalem. Bahkan ketika mereka mau menikah, mengikat janji nikah, ini saya tidak tahu, saya belum cari secara tepat, tapi ini kisah diceritakan oleh seorang guide. Mereka berkata bahwa apakah mereka di Rusia, apakah mereka di negara barat, di negara manapun mereka, pada saat janji nikah mereka berdiri di atas kaca, di lantai kaca, dan mereka berteriak berkata bahwa kami akan membela Yerusalem dan memecahkan kaca itu sebagai komitmen mereka. Dan Daniel ternyata kita melihat di sini memiliki satu kebiasaan, 3 hari sehari dia berlutut, bersyukur, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dan rasanya bahwa orang yang sudah memiliki satu kebiasaan, ketika mereka tidak melakukan itu lagi, maka ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan mereka. Dan Daniel melakukan ini bukan hanya pada saat dia berada dalam tekanan, bukan pada saat dia mengalami masalah, bukan hanya pada saat dia atau dalam keadaan sukses ataupun semua baik-baik saja. Tetapi walaupun dia dalam keadaan sukses, berada dalam puncak keberhasilan, dia berada dalam hidup berkecukupan, bahkan berada dalam satu tahap hidup yang paling berat sekalipun, dalam ancaman, ternyata kebiasaan ini sudah dilakukan. Saya kira ini menjadi satu teladan buat kita ya Bapak Ibu. Yang saya masih mengingat ketika saya masih kecil. Karena bagi saya, kalau saya tidak ke gereja, buat saya itu ada yang hilang. Jadi dimanapun pasti saya akan ikut ibadah. Gitu. Dimanapun itu saya pasti akan cari kesempatan untuk beribadah. Dan rasanya kalau saya nggak ke gereja, kok ada yang hilang. Nah, setelah saya mencoba untuk merenungkan, ya berarti bukan mungkin ya, sudah terbentuk suatu kebiasaan dan menjadi habit dalam kehidupan saya. Dan kalau ada orang Kristen yang merasa biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang hilang, itu mah sudah umum, tidak beribadah. Berarti ternyata mungkin ibadah itu belum menjadi habit buat kehidupan kita, belum menjadi satu kerinduan yang utuh dalam kehidupan kita. Dan kita belajar dari Daniel ini. Itu menjadi satu kebiasaan. Ada banyak orang yang kelihatan perlu dengan Tuhan dan rajin berdoa kalau mereka sedang punya mau. Ya, kalau mereka sudah
mengalami masalah, pergumulan yang berat, mungkin mereka merasa sudah tidak sanggup, mereka kemudian melupakan Tuhan, mencari Tuhan. Tapi sebaliknya ada juga orang karena mereka merasa tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar, mereka pun akhirnya menjadi tawar hati. Ya, bisa terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang memiliki persekutuan yang begitu kuat dengan Tuhan sehingga mereka bisa langsung connect dengan Tuhan. Contohnya adalah Abraham, sampai dia berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora, untuk Lot supaya dibebaskan dari hukuman Tuhan. Lalu kemudian contoh yang kedua, Daud dalam Mazmur pasal 119 ayat 164 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu adil. 7 kali dalam sehari. Kita berapa kali sehari Bapak Ibu? Belum tentu 1 kali 1 hari ya. Ini 7 kali 1 hari. Dan kemudian ternyata Yesus sendiri pun dia adalah Tuhan. Dia adalah Maha Kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Alkitab mengatakan pagi-pagi benar dia berdoa kepada Bapaknya. Nah, selain kebiasaan yang sudah terbentuk dalam ibadahnya, ternyata kedekatan Daniel itu tidak hanya sekedar ibadah. Tidak hanya sekedar rutinitas dia lakukan setiap waktu. Bukan hanya sekedar habit, tetapi itu ternyata sudah merasuk dalam dirinya. Mendarah daging. Kenapa saya berkata seperti itu? Kalau kita membaca Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 8, itu adalah kisah di mana mereka sedang menghadapi seleksi ya untuk menjadi pemimpin dalam kerajaan Babel. Lalu mereka kemudian disuguhkan makanan yang disediakan untuk orang-orang kerajaan ya. Coba kita lihat Bapak Ibu, Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 8. Tapi saya tidak baca semua ayat 6 dan 8 saja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahudi, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Ajaria. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada para pemimpin raja itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini baru menyangkut makanan Bapak Ibu ya. Ternyata itu pun merupakan persoalan yang serius buat dia. Kenapa menjadi persoalan yang serius? Ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan yang pertama adalah makanan yang disajikan di Babel itu tidak sesuai dengan hukum makanan Yahudi. Biasanya makanan orang Yahudi itu disebut kosher. Kosher itu halal. Jadi itu sangat ketat sekali. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan kekoserannya, ya, bukan haram, ya itu kebalikannya haram, ya itu kosher. Nah, yang kedua, kemungkinan besar juga bahwa makanan yang disediakan oleh raja telah dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Jadi untuk itu dia tidak mau menajiskan diri, dia tidak mau mengotori diri dengan makanan-makanan itu. Lalu mungkin kita berpikir, kan itu kan cuma makanan. Tetapi itu sudah aturan bagi mereka. Itu sudah satu ketentuan bahwa mereka punya peraturan-peraturan makanan apa yang boleh, makanan apa yang tidak boleh. Dan tidak boleh dilanggar. Dan dia pun menganggap itu sesuatu yang serius. Bukan sesuatu yang main-main. Bukan hanya satu kebiasaan. Tetapi itu sudah merasuk dalam dirinya. Dia tidak mau menajiskan diri. Barangkali mungkin kita berpikir Alkitab Perjanjian Baru mengatakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulut menajiskan, tetapi apa yang keluar dari dalam. Ya betul, tetapi ada banyak aspek lain yang seringkali dalam kehidupan kita anggap biasa saja. Kita berpikir mungkin toh tidak ada orang yang tahu. Atau mungkin kita berkata bahwa Tuhan tahu juga perasaan saya, sebenarnya saya tidak kepingin. Sehingga kita berkompromi dengan dosa. Tetapi Daniel tidak demikian. Yang kedua adalah ternyata Daniel ini oleh karena dia sudah memiliki habit yang kuat, dalam segala perkara dia selalu mengakui Tuhan. Ya, dia selalu mengakui Tuhan dalam segala perkara. Nah, kalau kita membaca Bapak Ibu, pasal 2 ayat 20 sampai 23, coba kita lihat.
pasal 2 ayat 20 sampai 23. Jadi ketika Nebukadnezar mimpi, lalu dia diminta untuk menafsirkannya, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allahnya semesta langit. Ya, ini dia sudah yakin bahwa itu dari Tuhan. Berkata Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah pada saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Lalu ayat 23, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Bahkan dalam setiap kasus-kasus persoalan yang dihadapi, baik dengan Raja Belsyazar, Nebukadnezar, tapi juga dengan Darius, selalu dia mengakui bahwa itu dari Tuhan. Itu datangnya dari Tuhan. Dia mengakui Tuhan dalam setiap perkara. Bukan dia merasa berpikir, ya memang saya sudah berpengalaman. Kan banyak seperti itu. Apalagi misalnya mereka berpikir bahwa tidak ada yang tahu gitu ya. Dan itu memang keahlian saya. Banyak orang menonjolkan diri ya. Mereka mencoba untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi kita melihat dua perkara ini. Karena memang persekutuan dengan Tuhan itu sudah menjadi habit dalam hidupnya. Maka dia tidak mau menajiskan diri dengan dosa. Ya. Barangkali hal ini kan kecil kelihatannya ya. Hanya masalah makanan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari banyak. Misalnya berbohong. Bagi banyak orang, mungkin berbohong itu sudah menjadi hal yang biasa, umum. Ya, kita berkompromi dengan dosa. Mengucapkan kata-kata kotor, ya, itu sudah biasa gitu. Ya, dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat bagaimana Daniel, bahkan dalam setiap lakunya, dalam setiap keberhasilan yang dia dapatkan, dalam setiap kesuksesannya, dalam setiap hikmat yang Tuhan berikan, dia selalu mengakui Tuhan. Yang kedua, kenapa dia sih menjadi orang yang luar biasa, memiliki roh yang luar biasa? Yang kedua, ternyata dia seorang pribadi yang berintegritas. Ya, seorang pribadi yang berintegritas. Apa itu integritas? Integritas pertama berbicara tentang keteguhan hati. Yang kedua berbicara tentang kemurnian hati. Keteguhan hati dan kemurnian hati. Di mana orang itu biasanya apa yang ada di pikiran atau di hati sama dengan apa yang diucapkan ataupun yang diperbuat. Jadi sinkron antara perkataan dan perbuatan. Antara perkataan dan tindakan. Nah, biasanya kemurnian hati ini juga menyangkut motivasi dalam melakukan apapun secara tulus dan jujur. Jadi melakukan apapun secara tulus dan jujur. Keahlian ataupun kecakapan, kalau kita melihat dalam dunia yang kita hadapi, biasanya keahlian dan kecakapan, skill itu dapat dipelajari. Ya, betul ya? Keahlian bisa dipelajari. Contoh misalnya, ketika seseorang masuk dalam perusahaan yang baru, bekerja di situ, awalnya mungkin mereka tidak mengerti apa-apa. Tetapi kemudian mereka belajar, mereka dilatih. Sehingga mereka terbiasa, jadi keahlian itu menjadi sesuatu yang dipelajari. Tetapi kalau integritas itu adalah merupakan proses yang panjang dari hidup seseorang, dimulai dari sejak kecil. Bagaimana dia bersikap terhadap dirinya sendiri, ini tadi saya sebut di depan. Bagaimana dia bersikap terhadap orang lain dan bagaimana dia bersikap terhadap situasi ataupun keadaan. Jadi seseorang yang berintegritas bukan terjadi secara instan, tetapi merupakan hasil dari proses yang panjang. Dia menjaga kemurnian hatinya sehingga apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan itu sama dengan apa yang dia perbuat. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Daniel itu seorang yang memiliki integritas yang kuat? Karena kalau kita melihat Bapak Ibu, ada dua raja punya masalah yang mirip. Yang pertama Raja Nebukadnezar dan yang kedua adalah Raja Belsyazar. Dan
kemudian kita lihat di sini, pada saat mereka menafsirkan mimpi, Daniel itu selalu berbicara ya iya, tidak tidak. Jadi dia berbicara apa adanya. Disukai raja ataupun tidak disukai raja, dia lakukan itu. Coba kita lihat Bapak Ibu pasal 5 ayat 18 sampai pasal 5 ayat 18. Dia berkata begini. Ayat 17 mulai. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Jadi kan raja membuat sayembara, siapa yang bisa menafsirkan tulisan di tembok itu, dia akan mendapat hadiah besar. Tapi Daniel mengatakan simpan aja itu, kasih ke orang lain. Lalu apa kemudian dikatakan? Ya Tuanku Raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang direndahkannya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Ini kurang ajar gak Bapak Ibu? Bawahan loh, bicara kepada presiden, dibilang bapaknya seperti itu. Ya, ini disini katakan, ditinggalkannya di antara keledai hutan, kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dan langit dan seterusnya. Nah, jadi dia berkata, ya iya, salah-salah, benar-benar, dia katakan benar, tetapi yang salah dia katakan, nggak ada tedeng aling-aling. Biasanya kan banyak orang cari muka, ya kan? Jadi yang salah dikatakan benar. Yang benar bisa dikatakan salah. Supaya dapat muka yang lebar. Biasa orang yang cari muka itu karena memang tidak punya muka. Ya karena dia merasa tidak punya muka, iya kan? Jadi dia cari muka supaya mukanya tambah lebar. Nah, kita lihat di sini, Daniel itu bukan tipe orang yang suka cari muka. Dan oleh karena cari muka, maka biasanya orang-orang seperti ini menjadi manusia-manusia purba. Tahu manusia-manusia purba? Manusia-manusia pura-pura baik, pura-pura rohani, pura-pura jujur, pura-pura hebat di depan orang lain supaya dianggap, supaya dihargai, supaya dipuji, pokoknya supaya dirinya yang paling top. Punya tempat dan posisi. Tapi ternyata kita melihat, ini satu contoh, ada beberapa contoh yang dilakukan oleh Daniel, meskipun dia berada di hadapan raja, justru dia menjaga integritasnya. Coba kita lihat Bapak Ibu di masa pemilu dan pilkada sekarang. Tadinya kita ngelihat kalau orang masih jujur polos-polos saja tidak ada maunya, mereka bicara jujur apa adanya. Tapi ketika mereka sudah berada di pihak yang mereka pilih dan punya kepentingan, itu bisa jadi berubah 180 derajat. Jadi pembohong, jadi mengingkari kebenaran dan lain sebagainya. Dan mereka benar-benar jadi manusia-manusia purba. Untuk mendapatkan kepercayaan, untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan uang. Tapi kita melihat ternyata uang, kekuasaan, kepercayaan tidak bisa menggoyahkan hati Daniel. Dia tetap menjaga diri sebagai orang yang berintegritas. Biasanya kalau orang sudah kebiasaan cari muka, itu biasanya menghalalkan segala macam cara. Ya. Dan biasanya orang ini pintar banget berbohong. Dan kalau orang sudah pintar berbohong, dimanapun dia gampang banget berbohong, kelihatannya benar. Kelihatannya benar dikemas sedemikian rupa. Apalagi dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat firman Tuhan. Kelihatannya benar, padahal nipu.
Tapi kita melihat Daniel seorang yang berintegritas dan keintegritasannya tidak lekang oleh apapun juga. Tawaran yang menggiurkan apapun juga. Seharusnya memang kita berdiri dalam kebenaran. Karena kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Yang ketiga, apa yang menjadikan Daniel ini seorang yang memiliki roh yang luar biasa? Ternyata Daniel ini menjadikan Tuhan lebih berharga dari segalanya. Daniel menjadikan Tuhan lebih berharga dari apapun juga. Coba kita lihat Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat 22 dan 23. Saya baca dulu dari ayat 11 ya Bapak Ibu ya. Sampai 12 lalu 22 sampai 23. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kepergok ini ya. Ayat 22 sampai 23. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Daniel menempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Ketika undang-undang ini dibuat, maka taruhannya semuanya. Ya, yang pertama taruhannya adalah berarti dia akan kehilangan pekerjaan. Dia akan kehilangan kedudukan. Kalau dia kehilangan kedudukan, biasanya kehilangan kekuasaan juga. Dan biasanya kalau orang sudah kehilangan kekuasaan, kalau tidak mampu memanage dirinya dengan baik, bisa mengalami post power syndrome. Tahu ya Bapak Ibu ya post power syndrome ya. Post power syndrome itu adalah tadinya punya pekerjaan, punya pengaruh, punya kekuasaan. Lalu kemudian tiba-tiba nggak punya lagi. Kalau biasanya orang ini tidak bisa memanage dirinya dengan baik, tidak memiliki mental iman yang kuat, biasanya akhirnya memiliki fisik yang lemah, stres, tertekan. Dan biasanya orang-orang seperti ini kalau tidak mampu menghadapinya, cepat mati karena sakit-sakitan. Betul. Itu bukan sekedar omongan doang. Itu adalah fakta. Coba kita lihat Bapak Ibu pejabat-pejabat negara kita yang tadinya masih perkasa, jadi penguasa, tiba-tiba nggak lama karena dia kehilangan kekuasaannya, itu cepat. Itu adalah nyata. Nah, makanya saya berkata kepada kita, satu saat kita pasti akan diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Artinya bahwa mungkin satu saat kita masih punya pekerjaan, punya penghasilan dan lain sebagainya. Tapi di saat yang lain karena usia ataupun mungkin keadaan, kita akan pensiun. Sampai saya juga merenung gitu ya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ya saya berpikir juga, tentu saya merenung gini. Pada saat saya emeritus, ya kalau pendeta kan di Salmas itu emeritus, pensiun. Lalu apakah saya mampu menghadapinya? Makanya ada orang yang tidak mampu menghadapi emeritus, lalu kemudian akhirnya mempertahankan kekuasaannya sampai kemudian duduk di kursi roda pun masih tetap khotbah. Gitu. Sebenarnya sudah nggak kuat, tapi tetap harus khotbah. Gitu. Sebagai satu contoh, baru-baru ini saya kan ke Jawa Timur. Jadi saya memang bukan tipe hamba Tuhan yang suka minta-minta pelayanan. Ya, ada hamba Tuhan misalnya kalau dari mana mereka datang ke Jakarta telepon, ada jadwal nggak besok saya bisa khotbah gitu. Saya bukan tipe seperti itu. Lalu saya ajak Selin band untuk baktian di salah satu gereja. Saya datang telat Bapak Ibu, malu banget saya. Saya paling malu datang kalau ibadah telat. Kenapa? Jadi gini, itu kebaktian jam 7. Itu sekitar 7 kilo. Saya pesan Grab itu dari jam setengah 7. Nggak dapat Bapak Ibu. Saya dapatnya jam 7 kurang lewat 10.
Hati saya ini udah dak dikduk Bapak Ibu. Nyampe di sana tinggal satu pujian, praise, lalu lagu worship. Setelah itu sudah khotbah. Nah, lalu kemudian yang khotbah itu Bapak Ibu. Ya, saya satu sisi berpikir puji Tuhan luar biasa orang itu. 88 tahun masih khotbah. Itu luar biasa. Tetapi yang saya kagumi di situ adalah dia masih udah lama dia pensiun. Dia berikan penggembalaan itu kepada orang muda. Dia masih dia masih bisa. Tapi sudah bertahun-tahun dia serahkan penggembalaan itu kepada juniornya dan kemudian dia masih dikasih khotbah. Tapi bukan sebagai gembala, tetapi pendeta emeritus. Dan saya melihat dia menyampaikan firman Tuhan, sebenarnya satu sisi udah kasihan banget. Mau ke panggung pun ke mimbar, itu harus dipapa, jalannya sudah susah gitu. Tapi yang saya kagum adalah meskipun dia masih hidup, tadinya masih kuat, dia sudah berikan jabatan itu. Tidak banyak orang seperti itu. Dan walaupun dia sudah umur 88 tahun, dia tidak post power syndrome. Ini saya mau garis bawahi. Dia tidak post power syndrome. Ada kan seperti itu ketika dia udah pensiun, dia post power syndrome. Nah, itu baru kehilangan pekerjaan. Bagaimana dengan Daniel? Bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan keluarga dan kehilangan nyawa. Nyawa taruhannya. Karena dia akan menjadi santapan empuk dari singa-singa tersebut. Tetapi justru karena meskipun dia harus kehilangan jabatan, kehilangan penghasilan, kehilangan kekuasaan, dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan nyawanya sendiri. Makanya supaya kita juga kuat Bapak Ibu, kalau kita nanti pensiun, saya pensiun, kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan pekerjaan, bukan penghasilan. Walaupun itu penting buat kita, supaya kita tetap fight. Ya mungkin ini contoh misalnya, Cik Liani sebenarnya sudah dipensiunkan tapi masih diberdayakan. Tapi satu saat pasti juga akan berhenti bekerja. Papa Tikos gitu masih diberdayakan walaupun sudah pensiun. Tapi satu saat pasti akan waktunya kita tidak bekerja lagi. Saya juga seperti itu dan semua kita. Tetapi kalau kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, maka kita tidak akan goyah untuk itu. Kita tetap akan kuat menghadapi segala sesuatunya. Yang keempat Bapak Ibu, secara singkat saja yang keempat. Tadi kan yang pertama dia memiliki habit yang luar biasa sebagai dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua adalah dia seorang yang sangat berintegritas kuat. Yang ketiga adalah dia menempatkan Tuhan di atas segalanya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, sebenarnya apa yang paling penting dalam hidup kita? Tuhan di bagian mana? Nomor berapa? Kita yang tahu masing-masing. Lalu yang keempat adalah ternyata Daniel itu adalah seorang pribadi yang sangat kuat. Ya, pribadi yang sangat kuat dan pribadi yang sangat tangguh. Dalam pasal 6, semua rekan-rekan sejawatnya mencari-cari kesalahan Daniel dan berusaha menjebaknya seperti apa yang mereka inginkan. Tetapi ternyata mereka tidak mendapatkannya. Karena mereka sudah mencari-cari kesalahan Daniel, tapi mereka tidak menemukannya. Sehingga yang tidak salah dijadikan menjadi kesalahan, yaitu soal ibadahnya. Dalam pasal yang sama Daniel juga terancam menjadi santapan singa. Tetapi itu pun mampu dilewatinya. Dan kalau boleh kita berkata bahwa Daniel mampu dan menang menghadapi pergumulan yang dihadapinya. Oleh karena dia memang terbentuk menjadi satu pribadi yang kuat. Kalau kita melihat latar belakang Daniel, kalau boleh dikatakan istilah kasarnya, dia itu kan budak sebenarnya. Karena biasanya satu kerajaan yang kuat menaklukkan kerajaan yang lemah, yang lebih lemah, lalu mengambil orang-orang dari sana dijadikan sebagai budak mereka. Dan biasanya budak itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Tapi memang perlakuan Nebukadnezar kepada Daniel dan ketiga temannya itu berbeda dari yang lain. Karena mereka memang dibawa orang-orang pintar yang dibawa. Jadi orang-orang yang kurang pintar itu ditinggalkan. Itu pintar nih, raja ini pintar. Jadi bukan asal sembarang dibawa, tapi orang-orang yang pintar dibawa. Dan itu dipergunakan. Dia tidak takut terhadap situasi itu. Dan biasanya kalau orang punya latar belakang sebagai buangan, biasanya kan orang-orang seperti ini sensitif ya.
sensi, karena posisi, karena keadaan, tekanan psikologis, berada di dalam pembuangan. Dijajah saja sudah susah, apalagi dijajah dan dibuang. Dibawa ke dalam pembuangan. Dia hidup dalam lingkungan minoritas. Ada mayoritas di situ, penduduk Babel. Tapi dia sebagai kelompok minoritas, bukan hanya sebagai kelompok minoritas, tapi orang yang terjajah. Tetapi meskipun dia diperhadapkan dengan situasi itu, kita melihat Alkitab tidak pernah mencatat dia mengeluh, dia menyalahkan Tuhan, dia mencari kambing hitam, dia mencoba untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak pernah. Dan biasanya salah satu ciri orang yang kuat itu adalah dia mampu melewati setiap keadaan. Apakah orang yang kuat tidak pernah mengeluh? Saya kira pernah pasti. Tapi tidak mengeluh terus menerus. Tidak berkeluh kesah terus menerus. Tidak menyalahkan orang lain terus menerus. Apalagi harus menyalahkan Tuhan. Pribadi yang sudah terbentuk dengan keyakinan yang kuat dan iman yang kuat. Maka dia akan mampu secara kuat menghadapi setiap realita hidup ini. Karena dalam hidup kita kan akan selalu diperhadapkan dengan warna-warni kehidupan. Keberhasilan, kesuksesan, kekecewaan, sakit hati, kegagalan. Itu adalah bagian kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita mampu kuat dalam menghadapi itu semuanya. Sehingga kita tetap berada di jalan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dampak dari memiliki roh yang luar biasa itu ternyata luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa dia menjadi orang yang luar biasa dan dampaknya apa? Dia orang yang hebat dan luar biasa dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita mau belajar dari Daniel ini. Saya kira semua kita membutuhkan menjadi orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa. Dan Daniel memiliki itu karena dia punya habit dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan itu konsisten dia lakukan. Yang kedua, dia memiliki integritas yang kuat. Tanpa tergoyahkan, benar-benar salah-salah. Dia tidak mudah hanyut dengan situasi ataupun keadaan. Dia tidak mudah terombang-ambing oleh masalah. Yang ketiga adalah ternyata Daniel menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan nyawa, bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Tapi menempatkan Tuhan. Makanya dia tidak pernah tergoyahkan dalam imannya. Karena memang Tuhan itu yang terutama. Itu semua dari Tuhan, nyawain dari Tuhan, keberhasilan dari Tuhan, kekuasaan dari Tuhan, pelayanan ini dari Tuhan juga. Maka dia tidak pernah goyah. Dan yang keempat adalah dia menjadi seorang pribadi yang kuat dan tangguh. Karena dia berproses sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Kita akan memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Sebelum kita menerima roti dan anggur yang melambangkan akan tubuh dan darah Kristus, ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya persilakan untuk pelayan perjamuan kudus maju ke depan sementara musik akan mengalunkan pujian Bapa, Kau setia. Nanti Pak Patikos akan memimpin kita dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di pagi hari ini. Kami bisa beribadah dengan memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk sabdamu yang sudah Engkau nyatakan dan beritakan melalui hamba-Mu. Senantiasa Bapa, kami boleh terus belajar di dalam kehidupan kami. Belajar seperti hamba-Mu yang memiliki integritas, ketulusan, dan menyatakan isi hatinya setiap saat kepadamu. Begitu juga Tuhan kami, di dalam perjalanan kami ini Tuhan mengarungi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak selalu memandang hina kami,
Sekalipun kami Tuhan, di dalam perilaku kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Engkau Tuhan, begitu baiknya Engkau mempermuliakan kami dengan mengampuni segala kesalahan kami, dengan mengakui Engkau sebagai Juru Selamat kami. Saat ini kami Tuhan mengenang akan karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Atas segala ketulusan hati-Mu Bapa, hanya memikirkan kesalahan dan dosa pelanggaran dari seluruh anak-anak-Mu di muka bumi ini. Engkau rela dicambuk, darah-Mu tercurah, tubuh-Mu tercabik-cabik. Semuanya ini Engkau korbankan bagi kami semua yang boleh menerima karya pengampunan-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan yang seharusnya kami layak mendapatkan hukuman dosa. Di hadapan kami ini Bapa ada roti dan anggur, di mana roti melambangkan tubuh-Mu yang terpecah-pecah, yang saat ini juga kami menikmati dan kami menjadi bagian tubuh-Mu Tuhan. Begitu juga dengan anggur sebagai darah yang tercurah dari atas kayu salib. Kami akan minum sehingga kami boleh mengingat segala kematian Tuhan. Kami ikut dalam kematian-Mu. Dan karya kebangkitan-Mu membawa kami juga percaya kami ikut dibangkitkan. Dengan iman kami Bapa, kami percaya Tuhan memberikan kami hidup yang kekal. Kiranya Bapa layakkan kami boleh memakan roti dan anggur ini, dan kami semua yang menerimanya dipenuhi rasa sukacita. Terpujilah Bapa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus yang terpecah-pecah dan air anggur yang melambangkan akan darah Kristus. Silakan mengambilnya bagi Bapak Ibu. Meskipun belum dibaptis tapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan mengambil. Tapi bagi anak-anak, kami harap tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti penebusan darah Kristus dan perjamuan kudus. Inilah tubuh dan darah Kristus, bagi-bagikan. Bapa, Kau setia. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Rinduanku
kita berdiri bersama-sama. Kasihnya kepada kita. Dia rela mati, tersiksa, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tertumpah. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya apabila kita hidup dalam Kristus, maka kita mengalami kehidupan yang baru, keselamatan dan kemerdekaan yang sejati. Dan Tuhan memerintahkan supaya kita mengingat kembali pengorbanannya. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, setiap kali kamu makannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan. Darahmu yang suci telah menyucikan kami. Darahmu yang mahal telah membayar hidup kami dan membayar dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, menyelamatkan kami dan menguduskan kami. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus mengingat kematian-Mu dan pengorbanan-Mu yang meneguhkan iman kami. Supaya kami terus hidup dalam keyakinan dan iman kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berkorban bagi kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan membacakan pengakuan iman. Silakan pengakuan iman ditampilkan. Pengakuan iman Gereja Isa Al-Masih. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak berubah dan tidak mungkin salah. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Aku percaya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang telah menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria, dan mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa, dan akan datang kembali. Aku percaya pada Roh Kudus dengan kepribadian dan kerjaannya pada zaman ini. Aku percaya bahwa manusia telah berdosa, sebab itu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi untuk pengampunan dosa. Aku percaya bahwa baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus Kristus dan bahwa cara pelaksanaan baptisan adalah secara selam. Aku percaya bahwa perjamuan suci adalah perintah Tuhan Yesus Kristus untuk memperingati kematiannya dengan makan roti dan minum air anggur. Aku percaya bahwa kesembuhan ilahi berdasarkan bilur-bilur dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Aku percaya akan baptisan Roh Kudus dengan tanda manifestasi karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Aku percaya akan kebangkitan dari kematian bagi orang yang percaya untuk kehidupan kekal dan bagi orang yang tidak percaya untuk penghukuman kekal. Aku percaya bahwa gereja pada hakikatnya adalah tubuh Kristus, merupakan kesatuan rohani orang-orang beriman yang menjadi garam dan terang di dunia ini dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Aku percaya bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan yang wajib kita kembalikan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Rahel. Firman Tuhan yang sangat menguatkan. Sebelum kita masuk ke rangkaian pengumuman, adakah Bapak Ibu di sini yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, jemaat yang setia. Untuk yang berulang tahun minggu ini, yang pertama adalah Ibu Yustini, lalu Ibu Nur Cahaya Sihombing, dan Saudari Trivania. Apakah ada hadir di sini? Mungkin Bapak Ibu boleh mengucapkan selamat ulang tahun. Dan karena saudara kekasih kita ada di sini, kita akan menyanyikan Selamat Hari Jadi. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Ya, selamat ulang tahun untuk jemaat yang terkasih. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur dan berkat. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan. Saya undang untuk para petugas untuk maju ke depan. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Susi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami semua berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu ya Bapak. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapak, agar menjadi terang buat kami semua. Berkati buat hamba-Mu, berkati dalam pelayanannya ya Bapak, berkati dalam kesehatannya, dan berkati juga dalam keluarganya ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Engkau berkati dan Engkau kuduskan ya Bapak. Terima kasih.
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, Yang mengalir mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Karena Engkau layak menerima pujian, penyembahan dan hormat kami. Dan biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan dan semua lutut dapat bertelut, semua lidah dapat mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan dan berkat-berkat Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya Tuhan akan terus membimbing kami supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu dan kami hidup sesuai dengan rancangan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk dapat
mengalahkan keinginan daging kami, keinginan duniawi yang membinasakan, dan kami akan terus tunduk terhadap otoritas Tuhan yang menjadi pemilik atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pada saat ini. Tuhan akan terus memakai mereka dalam setiap pelayanan, mengurapi mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan, memberkati mereka dalam keluarga, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Pakai mereka lebih lagi boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat, lawat mereka terus satu persatu, Kau yang akan nyata hadir dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas mereka. Apabila mereka sedang mengalami pergumulan, beban yang berat, ataupun masalah kehidupan, kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya mereka tidak akan pernah goyah. Mereka terus akan melangkah pasti oleh karena keyakinan dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang beban berat, Tuhan yang akan menguatkan mereka. Yang lemah Tuhan teguhkan kembali, yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan akan memberikan. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan juga akan menyediakan. Dan semua jemaat boleh merasakan kemurahan Tuhan tepat pada waktunya. Kami berdoa juga buat jemaat yang tidak hadir pada saat ini. Lawat mereka, kuatkan, teguhkan iman mereka. Bahkan apabila mereka sedang lemah, bangkitkan kembali iman mereka sehingga mereka memiliki roh yang menyala-nyala. Kami bersyukur buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Ibu Yustini juga untuk Ibu Nur Cahaya dan Saudari Trivania. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan biar dengan bertambahnya usia mereka boleh semakin setia kepada Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan atas mereka. Dan kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Sebentar lagi akan terjadi pergantian kepemimpinan. Kami rindu supaya pemimpin yang ada sekarang ini dapat dipakai Tuhan sampai akhir jabatannya, dan pemimpin yang akan memerintah di periode berikutnya menjadi pemimpin yang luar biasa yang akan memberkati bangsa kami ini. Karena itu Tuhan akan terus campur tangan sehingga yang terbaik Tuhan kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan buat panitia Natal yang sudah terbentuk. Kau akan pakai mereka, urapi mereka, mampukan mereka melakukan tugas mereka. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersaat teduh untuk kita semua.